Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi bergerak menyikapi proses hukum Firly Bahuri yang pelan-pelan terdengar sunyi. Ya, sudah 100 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini Firly tak kunjung ditahan. Mantan pimpinan KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, Muhammad Yasin, dan beberapa pegiat anti korupsi lainnya, yakni Julius Ibrani serta Kurniawan Ramadana yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, mendatangi Mabes Polri hari ini, Jumat 1 Maret 2024, sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Para pegiat anti korupsi ini hadir dengan membawa sepucuk surat yang ditujukan kepada Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, menyoal proses hukum mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Abraham Samad CS menilai proses hukum Firly Bahuri berlarut-larut. Terhitung sudah 100 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, namun hingga kini Firly Bahuri tak jua ditahan. Para pegiat anti korupsi ini pun menaruh harapan besar kepada Kapolri agar proses hukum Firly Bahuri segera dituntaskan. Maksud kedatangan kita, pertama-tama kita melihat bahwa kasus Firly Bahuri ini sudah cukup lama, ya. Sudah menurut kita hari ini kalau nggak salah dia sudah memasuki hari ke-100 ya. Pasca ditetapkannya jadi TSK. Oleh karena itu kita melihat kasus ini kelihatannya berjalan di tempat. Kenapa kita katakan berjalan di tempat? Karena sampai hari ini kita lihat tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang signifikan. Misalnya apa itu? Misalnya harusnya dilakukan penahanan. Kenapa harus dilakukan penahanan? Karena kejahatan Firly ya, yang telah ditetapkan oleh kepolisian itu termasuk kategori kejahatan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan ya. Di sisi lain, Muhammad Yasin menyebut agar persoalan hukum yang menjerat Firly Bahuri dilihat secara utuh, sebab selain dugaan pemerasan, ada juga dugaan gratifikasi. Pemerasan itu maksimal hukumannya hanya 5 tahun, tapi kan digandengkan dengan pasal 12B besar, yakni gratifikasi. Jadi hukumannya bisa 20 tahun. Maka seperti yang disampaikan oleh Bang Abraham Samad bahwa yang lebih 5 tahun itu ya harus segera dilakukan penahanan. Saya juga beberapa kali menyampaikan ya terkait dengan perkara terkait dengan Firly Bahuri. Tentunya apa yang kita sampaikan sekarang ini adalah bagian dari kepedulian kita terhadap KPK. Tentunya melihat KPK perbuatan korupsi dilakukannya di KPK kan. Dan tentunya dengan penuntasan perkara ini kita perlu paham bahwa bisa jadi perbuatannya bukan satu, bisa jadi perbuatannya banyak. Dan kalau perkara ini segera diusut tuntas, kita tentunya berharap perkara-perkara lain yang terkait yang itu dilakukan di KPK bisa diusut juga. Tentunya kita semua tidak suka dan kita marah ketika praktek korupsi dilakukannya di KPK. Bayangkan lembaga yang memberantas korupsi kemudian justru malah berbuat korupsi. Dan terkait dengan perkara lain terkait Firly Bahuri ini, saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan, bagaimana bisa menuntaskan perkara-perkara yang lain? Fakta penyidikan. Sebelumnya pada 22 November 2023 lalu, Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri dijerat pasal berlapis berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara di hari yang sama. Untuk mendukung penetapan tersangka itu, penyidik Polda Metro Jaya bahkan telah memeriksa 91 saksi dan menyita sejumlah barang bukti. Kasus dugaan pemerasan yang menjerat Firly Bahuri itu terkait penanganan perkara dugaan korupsi yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo di lingkungan Kementerian Pertanian. Kasus Firly Bahuri itu mencuat bermula ketika Syahrul Yassin Limpo bersuara tak kala mendatangi Polda Metro Jaya pada 5 Oktober 2023 lampau.
Dari pemeriksaan itulah terkuak Polda Metro Jaya rupanya tengah menyelidiki kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo dengan terlapor Firly Bahuri. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kelanjutan surat yang dikirimkan para pegiat anti korupsi untuk Kapolri yang berharap agar proses hukum Firly Bahuri segera diselesaikan? Ya, langsung saja kita akan tanyakan kepada rekan kami, ada Sudadin Duhan dari Gedung Mabes Polri. Duhan, bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Ya Maria, Andrew dan juga pemirsa, saat ini surat yang diberikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ini sudah diterima oleh Mabes Polri tadi pada sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana juga memang ini Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ini hadir tadi di Mabes Polri ini pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung terlebih dahulu menyapa kepada teman-teman media atau awak media yang memang sudah hadir sejak pagi hari tadi, di mana juga dari koalisi ini terdiri dari beberapa lembaga yang memang memiliki fokus atau concern ini terhadap pemberantasan korupsi yang berada di Indonesia ini. Di antara lain ada Indonesia Corruption Watch, lalu LBH, lalu ada juga YM57, ada juga PBHI, dan juga tadi ini mantan pimpinan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini tadi juga turut hadir ke gedung Mabes Polri seperti Abraham Samad, Muhammad Yasin, dan juga Saud Situmora, di mana ini tadi membawa sepucuk surat ini yang berisi permohonan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini untuk menahan Firly Bahuri dan juga menyelesaikan berkas-berkas serta perkara untuk Firly Bahuri, dikarenakan juga memang menurut koalisi ini kasus Firly Bahuri ini dinilai berlarut-larut dan tidak memiliki progres yang signifikan, mengingat ini sudah merupakan hari ke-100 sejak Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan yang dilakukan oleh dirinya terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada beberapa bulan yang lalu. Lalu juga ini tadi Abraham Samad sempat menyebutkan bahwa memang menurut perkaranya ini kejahatan yang dilakukan oleh Firly Bahuri ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukannya penahanan. Selain itu juga memang ini yang menjadi salah satu concern dari koalisi ini yang hadir ke sini adalah mempertanyakan jika memang Firly Bahuri tidak ditahan, ini nantinya akan menjadi timbul pertanyaan dari masyarakat mengapa Firly Bahuri tidak ditahan, dikarenakan juga memang adanya asas equality before the law di mana semua dinyatakan sama, maka seharusnya menurut koalisi ini Firly Bahuri ditahan dan ditentukan jangka waktu penahanannya. Selain itu juga memang diharapkan dari para pemberi surat ini Abraham Samad dan kawan-kawan ini dengan ditahannya Firly Bahuri dengan jangka waktu tertentu ini dapat memberikan patokan atau batas waktu kepada tim penyidik untuk menyelesaikan berkas perkara sehingga nantinya kasus ini tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan. Adapun hingga saat ini memang belum ada respon dari pihak kepolisian maupun dari Kapolri sendiri mengenai surat yang telah dikirimkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Namun dipastikan bahwa nanti suratnya ini nanti akan disampaikan kepada Kapolri dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimana nanti respon dari pihak kepolisian. Untuk sementara itu yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Oke, baik, terima kasih laporan lengkap Anda sudah diduhan langsung dari Mabes Polri. Kita akan tunggu nanti bagaimana respon dari Mabes Polri termasuk juga Kapolri terkait dengan surat tersebut.